Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bapak Ibu boleh nyalain audionya, tidak apa-apa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jati Cempaka 4, Bapak Ibu Guru SDN Jati Cempaka 4, serta Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia yang alhamdulillah dapat bergabung hadir dalam forum Zoom meeting dalam diseminasi budaya positif ini. Dalam rangka memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum saya memulai diseminasi pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga diseminasi ini berjalan dengan lancar dan dapat kita pahami bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Apakah terlihat Bapak Ibu? Lihat, Bu. Sebentar. Bisa seperti itu. Baik Bapak Ibu Guru, pada siang hari ini saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, mungkin kita sering mendengar atau bahkan juga sering mengucapkan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, dengan murid-murid kita, maupun saat kita mengikuti pelatihan. Nah, budaya positif, budaya sekolah ini, Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa itu budaya positif? Ya, boleh dinyalain audionya Bapak Ibu. Ya, kenapa atau mengapa budaya positif itu penting? Saya Bu, Oke, terima kasih. Silakan Bu Tati. apa sih budaya positif menurut saya sih semua kayak seperti apa ya kelakuan atau karakteristik dari siswa di sekolah itu yang positif, misalnya apa namanya, tidak datang terlambat, terus uh, uh, menghormati yang lebih tua, itu termasuk dari menurut saya budaya positif. Ya, terima kasih Bu Tati. Ya, Bapak Ibu, dalam hal ini budaya merupakan suatu hal yang dapat kita peroleh tentunya dengan tidak dalam waktu singkat ya Bapak Ibu. Dimulai dari melakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang dilakukan secara terus-menerus, secara sistematis dengan dukungan sistem yang lambat laun akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi karakter bagi pribadi masing-masing dan seterusnya akan menjadi sebuah budaya. Maka dari itu Bapak Ibu guru hebat, budaya sekolah ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan kecil dan sederhana yang kita lakukan di sekolah kita yang tentunya
kita lakukan secara terus-menerus dengan harapan dapat menjadi karakter yang baik untuk diri kita sebagai pendidik khususnya maupun anak murid kita sebagai peserta didik, dan kelak karakter tersebut akan menjadi budaya. Nah, bisa Bapak Ibu lihat, tertutup ya. Share screen-nya tertutup wajib. Oke, budaya sekolah. Di sini ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Nah, ada beberapa budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah saya, khususnya Bapak Ibu di SDN Jati Cepaka 4, dan alhamdulillah masih terus berjalan. Kegiatan positif ini setiap minggunya seperti kita sedang melakukan kegiatan rutin gerakan literasi sekolah. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengharapkan anak murid kita itu cinta membaca jika kita tidak membiasakan. Maka dari itu di sekolah kami khususnya di SDN Jati Cepaka 4, setiap akhir pekan di sekolah saya ini melakukan pembiasaan gerakan literasi membaca untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa untuk bisa mencintai membaca. Nah, Bapak Ibu, hal-hal baik setiap hari yang kita lakukan secara konsisten dengan dukungan dari guru-guru lain, sehingga pembiasaan baik ini bisa menjadi terus-menerus, bisa menjadi budaya positif, dan harapan ini terus terjadi dan berkembang menjadi warisan, jangan hanya untuk menggugurkan program saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, dalam diseminasi budaya positif ini, saya akan membahas beberapa eksplorasi konsep budaya positif yang telah saya pelajari dalam program Guru Penggerak Angkatan 10 ini. Bapak Ibu yang hebat di sini saya hanya memberikan informasi yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan. Tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu di sini, tidak ada maksud yang paling benar atau yang paling bisa, tetapi hanya karena mungkin saya di sini lebih dulu tahu, maka dari itu di diseminasi ini saya mau berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan. Kurang lebih selama 3 bulan ini saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, makna disiplin, nilai kebajikan, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ya, sedikit saya jelaskan Bapak Ibu, materi-materi ini sangat bermanfaat banget untuk kita sebagai pendidik khususnya, di mana di dalam kelas tentunya kita menghadapi banyak murid dengan berbagai macam latar belakang yang heterogen. Maka dari itu kita penting untuk menambah cakrawala kita nih Bapak Ibu, untuk mengupdate, menambah pengetahuan kita, untuk terus tahu informasi-informasi terbaru agar kita bisa mentransfer ilmu dan nilai-nilai kebaikan kepada anak murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita sebagai guru harus mengikuti kodrat zaman sekarang, ya kita harus mengikuti perkembangan zamannya. Oke Bapak Ibu, di sini nampak cobalah buka. Ketika kita mengepalkan tangan, di sini ada sebuah cerita ya. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjagakan, jadi kalau misalnya di dalam kepalan tangan kita ini ada sesuatu yang berharga, pasti kita menjaga. Kemudian tugas B ini, rekan kita adalah mencoba dengan sekuat tenaganya membuka, bahkan dia membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menarik kita untuk kita bersedia membukanya. Nah, menurut Bapak Ibu, jika posisi itu ada di kita, apakah
apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, boleh raise hand Bapak Ibu. Saya, Bu. Oke, Bu Tati silakan. Saya akan berusaha dengan sekuat tenaga. mengepal Tidak akan saya buka dengan karena sekuat ini tenaga. berbahaya menurut saya. Ya, ada apa tuh Bu Tidak akan di saya dalamnya? buka karena ini Baik, jika diiming-imingi, apakah Ibu tetap akan bertahan? Kalau diiming-imingi besar, Wow. lebih besar dari apa yang ada di tangan saya, mungkin saya mau kali ya. Oke, baik, terima kasih Bu Tati. Baik Bapak Ibu, kita kembali ke percobaan kepalan tangan tadi ya, bahwa kita itu memiliki kontrol atas diri kita sendiri, tidak peduli dengan rayuan orang atau bujukan. Kita harus tetap teguh pada pendirian. Hal ini sesuai dengan teori kontrol. Di sini selama ini kita tidak selama ini kita mengalami miskonsepsi Bapak Ibu, bahwa kita berpikir kita sebagai orang dewasa ketika kita mengajar anak-anak murid kita yang usianya jauh di bawah kita, tingkat sekolah dasar, sekolah menengah ataupun menengah pertama. Nah, di sini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu guru, mungkin kita berpikir karena kita jauh lebih dewasa dengan anak-anak murid kita memiliki hak mengatur anak-anak murid kita memiliki hak untuk mengontrol apa yang mereka lakukan, kemana arah jalannya anak-anak murid kita itu, padahal tidak Bapak Ibu. Sekalipun anak-anak murid kita itu melakukan apa yang kita suruh, itu kontrol dari dirinya sendiri, bukan karena kita. Nah, jadi ini miskonsepsi ya. Kemudian yang kedua, kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat membuat karakter. Nah, mungkin kita sering mendengar zaman dulu kayak gini, kalau dikasari akan jadi orang, seperti itu ya. Anak sekarang tuh nggak bisa dikasari. Dari ilmu yang saya dapati di guru penggerak ini, Bapak Ibu, itu salah. Hal yang bersifat tidak membangun, bahkan menjatuhkan, tentunya tidak bisa menguatkan karakter, walaupun dalam sekilas kita melihat, oh anak tersebut udah nurut loh apa yang kita bilang, tetapi pada dasarnya anak tersebut itu tidak bisa mengikuti apa yang kita bilang, dia harus sesuai dengan kontrolnya dia. Nah, jadi itu hanya ilusi kita Bapak Ibu. Kemudian guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita selama ini mungkin berpikir dengan kita bisa membuat situasi kelas nyaman, situasi kelas diam. Dalam hal ini mungkin anak-anak takut nih sama kita. Padahal kita tidak mengontrol murid, tapi murid sendirilah secara sadar melakukan hal tersebut dengan berbagai motivasi yang dia inginkan. Mungkin karena takut, atau mungkin karena agar dipuji dengan gurunya, atau karena hal yang lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi ilusi yang terakhir yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu hanya ilusi. Tidak selalu kita mengucapkan secara verbal kepada anak-anak murid kita itu bisa berdampak efektif. Mungkin hanya sesaat aja, tetapi dalam jangka panjang hal itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Terkadang kita juga suka keceplosan, kadang emosi atau dengan nada suara yang tinggi, dan mungkin itu dia hanya pada saat itu saja mematuhi kita, tetapi untuk jangka panjangnya itu tidak efektif dan tidak bermanfaat. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma yang awalnya mungkin kita mengalami miskonsepsi dalam situasi respon. Sekarang kita harus membuka cakrawala kita, kita harus mengupdate tentang teori respon dan kontrol ini. Nah, di sini, pertama stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Masing-masing individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka anak-anak pun seperti itu. Kita harus bisa mengetahui kebutuhan pada diri anak murid kita.
tidak melulu walaupun anak dengan lingkungan yang sama, rentan usia yang sama, jenjang kelas yang sama, memiliki kebutuhan yang sama Bapak Ibu. Tentu tidak, mereka itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua di situ semua orang memilih hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi seperti ini Bapak Ibu, walaupun kita menatap satu arah, kayak misalnya kita datang ke sekolah, di sini ada Bu Tati atau Bu Rosida atau Bu Vika ya, kita menatap satu arah yang sama. Pasti kita akan melihat gambaran yang berbeda-beda Bapak Ibu. Saat kita melihat suatu gedung sekolah, mungkin Bu Tati melihatnya gerbangnya, atau mungkin Bu Indah melihat ruang kelasnya, atau mungkin Bu Vika melihat lapangannya. Jadi walaupun kita melihat satu arah, tetapi kita tidak bisa samaratakan apa yang anak murid kita inginkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, jika kita mempunyai suatu prinsip dan orang lain pun pasti mempunyai prinsip, tidaklah berhak kita menyalahkan prinsip orang lain jika dia berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Tetapi kitalah yang berusaha memahami prinsip orang tersebut. Tidak masalah, prinsip kita berbeda itu tidak masalah. Tetapi kitalah yang harus memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Dalam hal ini mungkin yang sering kita lihat di dalam kelas, jika ada anak yang berperilaku tidak baik atau hiperaktif gitu ya Bapak Ibu, itu karena dia memiliki alasan dan tujuan. Kenapa anak ini bisa melakukan hal seperti itu? Bapak Ibu tidak melulu jika anak yang melakukan suatu hal di luar jalurnya kita, kadang kita juga suka nggak nalar, kenapa sampai di luar daya nalar kita, kenapa sih anak itu melakukan itu gitu. Nah itu memang anak tersebut itu membutuhkan bimbingan kita. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, padahal Bapak Ibu hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apapun itu, dalam bentuk apapun, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Meskipun mungkin nih Bapak Ibu, kita melontarkan suatu perkataan kepada orang lain yang bertujuan agar orang tersebut nurut sama kita. Lalu saat dia melaksanakan apa yang tadi kita bilang Bapak Ibu, oh ternyata dia bisa ikutin ya apa yang aku bilang tadi seperti itu. Padahal tidak Bapak Ibu, sekalipun orang tersebut melakukan itu atas kontrol kesadaran dirinya sendiri, bukan karena pengaruh kita. Kemudian yang keenam, model berpikir menang atau kalah, padahal model berpikir menang-menang Bapak Ibu. Maksudnya di sini yaitu yang mempengaruhi merasa menang. Pasti kan kita kayak, oh dia bisa kok saya arahi seperti itu. Padahal jadi yang merasa menang, yang mengarai itu pasti merasa menang. Dan yang terpengaruh dianggap kalah, padahal tidak Bapak Ibu. Pada teori kontrol, semuanya adalah berpikir menang-menang. Karena semua yang dilakukan atas kontrol diri kita sendiri, baik buruknya hal yang terjadi pada diri kita sendiri, Bapak Ibu, itu adalah murni kontrol dari diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Jadi kalau sekarang kita melakukan sesuatu, kemudian kita menyesal, dan itu kita tidak boleh menyesali, ini karena misalnya saya tadi dipengaruhi oleh Bu Tati, ini karena Bu Tati nih. Nah, itu tidak bisa ya Bapak Ibu, itu miskonsepsi. Kemudian Bapak Ibu masuk ke dalam makna disiplin. Bapak Ibu mungkin kita sering ya mendengar kata disiplin, apalagi kita di dunia pendidikan sering banget mendengar disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu nih, apa itu disiplin?
Coba Pak Ngadimun, saya minta tanggapannya Bapak. Oke, tidak terdengar Bapak. Saya Bu disiplin. Oke, Bu Wahyuni. Apa disiplin itu, Bu? Mana disiplin itu apa? Disiplin itu seseorang melakukan perbuatan yang positif atau kepatuhan terhadap yang ada di sekolah. Oke, oke. Saya minta responnya untuk menurut Pak Zul apa ya mana disiplin itu, Pak Zul? Kita sering dengar nih anak-anak disiplin dong. Apa ya disiplin itu? Ya, belum terdengar Pak Zul. Apa Dika? Saya unmute semua ya. Hah? Bisa kan dinyalain ini? Pak Zul, oke. Mungkin Pak Zul gangguan sinyal ya. Oke. Bu Tati mungkin apa ya makna disiplin? Menurut saya disiplin adalah aturan yang harus ditaati. Oh, aturan yang harus ditaati. Bapak Ibu, mana disiplin itu tidak jauh-jauh dari aturan atau tata tertib ya ataupun kepatuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, di sini di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin itu, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Bapak Ibu, maksud dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini, dalam hal ini dikatakan bahwa disiplin itu adalah keyakinan diri kita sendiri. Jika kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lainlah yang akan mendisiplinkan kita. Ya, di sini juga ada pendapat dari Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bapak Ibu, Bapak guru yang hebat, jika tadi dikatakan disiplin itu adalah aturan, kepatuhan, tata tertib, itu adalah bukan sebuah motivasi intrinsik, melainkan kita melakukannya karena hal-hal yang mempengaruhi. Jadi itu bukan makna disiplin yang sebenarnya Bapak Ibu. Disiplin itu murni terbangun muncul dari dalam diri kita. Mengapa kita mau melakukan sesuatu? Itu karena nilai-nilai baik yang akan kita junjung. Misalnya nih Bapak Ibu, kita bangun pagi, datang ke sekolah, pastinya agar tidak terlambat, agar tidak dipotong absennya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi kita bangun pagi adalah untuk kita menghargai waktu dan menghargai diri kita sendiri. Jika kita sudah menghargai diri kita sendiri, maka orang lain pun akan menghargai kita. Bapak Ibu di sini makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Terdapat apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu, untuk apa sih kita berpakaian rapi ke sekolah? Menurut siapa ya yang on ya? Menurut Bu Vika, kenapa kita harus berpakaian rapi, Bu? Oke, menurut Bu Eni, kenapa kita harus berpakaian rapi ya, Bu, kalau ke sekolah? Mungkin mereka. Kalau saya, Bu Eva bisa. Oke, Bu Tati silakan.
Kalau saya ingin selama ini biar minimal kelihatan bersih gitu ya. Satu. Terus dihargai, dihormati. Karena menurut saya orang itu melihat itu awalnya dari performance kita, makanya kita berpakaian rapi dan bersih dulu gitu, baru mungkin saya akan dari teman-teman saya biar bisa dihargai. Ya, terima kasih Bu Tati. Ya, betul Bapak, betul Bu Tati. Jadi Bapak Ibu guru, untuk apa sih kita berpakaian rapi ke sekolah? Jadi apakah kita takut karena terkena disiplin dari pemerintah, mungkin untuk Bapak Ibu guru yang ASN, atau mungkin nanti kena teguran dari yayasan gitu? Apakah ingin dibilang modis gitu kan, seperti tadi yang Bu Tati bilang? Nah, tentunya tidak. Kita berpakaian rapi, sopan adalah untuk menghargai diri kita, seperti yang tadi Bu Tati bilang, bukan untuk pengakuan dari orang lain atau untuk menghindari hukuman. Nah, hal-hal ini kita bisa lihat dari nilai-nilai kebajikan yang kita junjung dari profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kita sering nih menerapkan ke siswa kita tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan ada tertera yang ada melingkar hijau, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, saya tipe ya. Dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang akan kita junjung dalam menerapkan disiplin di sekolah kita, Bapak Ibu. Di nilai inilah yang kita harapkan dapat tertanam pada anak didik kita semua dari pembiasaan-pembiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, secara terus-menerus dan berkesinambungan. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Oke. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan suatu tanpa adanya ancaman, hukuman, atau penghargaan. Bapak Ibu, seperti yang tadi saya katakan, alasan mengapa kita berpakaian rapi di sekolah, mengapa kita datang tepat waktu ke sekolah adalah yang pertama tentunya bukan karena ingin dicap baik oleh murid kita, ingin dicap rajin oleh teman kita, atau oleh kepala sekolah kita, atau ibu kepala sekolah kita, atau bukan untuk terhindar dari potongan gaji, Bapak Ibu. Tetapi karena kita menghargai diri kita sendiri sebagai seorang individu yang tentunya semua ucap, tingkah laku kita akan ditiru oleh anak didik kita. Bapak Ibu, sekarang memasuki ke 3 motivasi perilaku manusia. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik, maksud saya motivasi ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak guru hebat, mungkin ini sering kita lihat di sekolah kita, mungkin hampir 80-90% di sekolah kita, atau mungkin 195% lah ya, murid-murid kita memakai seragam dengan lengkap. Apakah betul Bapak Ibu guru? Ya, memakai sepatu dengan warna yang sesuai dengan aturan sekolah. Nah, karena pastinya mereka takut hukuman karena sudah menjadi tata tertib sekolah memakai seragam lengkap. Itu adalah hal yang mendasar Bapak Ibu untuk anak murid kita berpakaian lengkap. Memakai sepatu sesuai dengan warnanya karena untuk menghindari hukuman. Hal itu tentu masih menjadi motivasi ekstrinsik yang harus terus kita gali pada anak murid kita agar muncul motivasi intrinsik ke dalam dirinya Bapak Ibu. Nah, kenapa mereka harus berpakaian yang kedua Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, saya contohkan dari kita misalnya, kita mengikuti webinar A, B, C, D, bahkan sekarang kita sibuk banget ya ikut webinar ya. Biar dibilang guru rajin. Atau anak-anak misalnya lebih cepat mengerjakan PR biar dapat reward dari kita. Atau mungkin kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kita suka rajin nih guru-gurunya kasih bintang atau kasih stempel atau apapun itulah. Itu hal yang baik yang kita lakukan, tetapi hal yang mendasari untuk melakukan tersebut masih kurang ideal Bapak Ibu. Ternyata ya gitu, padahal kita kayaknya udah
melakukan secara maksimal banget gitu. Yaitu kenapa saya bilang kurang maksimal, karena itu hanya mengharapkan reward atau imbalan. Ya, kemudian Bapak Ibu lagi kita di sini kembali lagi peran kita di sini untuk menanamkan anak didik kita, kenapa mereka harus mengerjakan tugas tepat waktu, kenapa mereka harus datang tepat waktu, kenapa kita sebagai guru harus mengikuti pelatihan, bukan karena ingin dipuji semata Bapak Ibu, tetapi untuk diri kita sendiri, untuk nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari bersama Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi intrinsik, yaitu di mana motivasi ini adalah agar anak-anak menjadi apa yang mereka inginkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam tahap ini anak-anak itu biasanya melakukan sesuatu bukan karena ada paksaan Bapak Ibu. Jadi ini yang kita harapkan bersama. Atau bukan karena takut hukuman atau mengharapkan imbalan, atau nanti kalau kamu tepat waktu ibu kasih permen misalnya gitu. Tetapi mereka itu sadar bahwa jika mereka melakukan hal tersebut, ada nilai-nilai kebajikan yang mereka lakukan. Mereka harus sadar jika mereka melakukan hal tersebut adalah sebagai hal untuk menghargai diri dia sendiri, Bapak Ibu. Jadi sebagai individu manusia, pada tahap ini kita bisa mengatakan anak-anak murid kita itu sudah berada pada tahap intrinsik atau belum. Tidak perlu lagi iming-iming Bapak Ibu, tidak perlu lagi penghargaan Bapak Ibu, atau bahkan iming-iming hukuman Bapak Ibu. Untuk anak dapat melakukan sesuatu. Untuk sampai tahap ini tentunya kita semua perlu waktu, usaha untuk mewujudkan motivasi intrinsik. Mungkin ini bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu, tetapi ini bukan hal yang mustahil juga dapat kita wujudkan bersama dengan melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita bisa menanamkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak untuk mengerti mengapa mereka melakukan hal tersebut, bukan hanya sebuah keharusan semata, tetapi mereka harus tahu alasan mereka melakukan itu tuh apa gitu Bapak Ibu. Ya, kenapa mereka harus datang tepat waktu? Kenapa mereka tidak boleh menyakiti teman? Anak murid kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa alasan, bukan karena perintah guru dari aturan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu guru, ini ada teori dari Alfihon. Di sini dikatakan bahwa saat kita menerima reward kepada anak murid kita, pada saat itulah kita menganggap bahwa anak murid kita tidak bisa, Bapak Ibu. Anak murid kita tidak mampu. Dia akan bisa jika kita beri hadiah. Ya, Bapak Ibu ya. Dia akan berani maju ke depan kelas jika kita beri reward. Di saat itulah kita sudah melakukan sebuah kesalahan miskonsepsi, Bapak Ibu. Jika tidak selamanya kita sebagai guru harus terus, jadi kita tidak boleh selamanya harus mengiming-imingi kepada murid kita untuk mungkin berani maju ke depan kelas dengan memberikan reward. Karena itu akan menghilangkan nilai-nilai yang ada pada diri peserta didik Bapak Ibu. Kemudian dari tadi motivasi akan terbangunlah di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, ini juga menurut saya Bapak Ibu sudah sering mendengar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu, dalam materi mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini, di sini ada 3 poin seperti ini, ya. Mungkin kita bisa kita sering mengalami miskonsepsi Bapak Ibu antara hukuman dan konsekuensi. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, di sini saya buat 3 perbedaan Bapak Ibu agar bisa kita dengan mudah memahami. Yang pertama yaitu hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberi, bukan dari kedua belah pihak. Dalam hal belum diketahui oleh guru dan murid, tetapi hanya guru saja. Jadi hukuman itu cuman guru aja nih yang tahu. Sedangkan kalau konsekuensi adalah sudah disepakati murid, jadi murid udah tahu hal tersebut. Dan murid pun paham jika ia melanggar hal tersebut
maka ia akan melakukan konsekuensinya yang sudah disepakati. Sedangkan restitusi, Bapak Ibu, adalah bukan untuk membuat kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Di sini poinnya, poin besarnya Bapak Ibu, kalau saya tarik kesimpulan adalah menanamkan pendewasaan kepada murid kita, baik di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Kita sudah bisa menanamkan restitusi, Bapak Ibu, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Mungkin dengan kelas tinggi sudah bisa kita ajak diskusi, gitu Bapak Ibu. Namun untuk kelas rendah masih bisa kita pancing-pancing dengan kalimat yang singkat seperti itu. Kemudian yang kedua, hukuman itu tampak melalui suatu kesepakatan. Kalau konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan. Lalu Bapak Ibu, murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi mungkin murid tahu nih, misalnya kalau saya telat, saya harus tinggal di kelas dulu. Tapi nanti jangka waktu beberapa menit dia akan gabung lagi gitu. Nah, karena dia sudah menjalankan konsekuensinya tersebut, dia akan kembali ke lingkungan yang tadi itu, yang tadi karena dia terlambat seperti itu. Tetapi kalau hukuman itu tentunya tidak, Bapak Ibu. Anak murid akan merasa terbebani karena mereka tidak tahu kenapa ya saya dihukum seperti itu. Misalnya nih ada anak siswa yang terlambat mengikuti upacara, lalu siswa tersebut berlari mengelilingi lapangan 10 putaran. Nah, tentu tidak ada sisi edukasinya kan Bapak Ibu gitu, atau suruh push up atau ngapain lagi ya, nyapu gitu. Antara murid yang terlambat dengan nyapu dengan lari 10 putaran itu tidak ada kaitannya. Nah, selanjutnya restitusi adalah dapat memperbaiki hubungan. Saat anak melakukan kesalahan, Bapak Ibu mungkin dengan temannya yang lain akan ada sedikit cekcok. Nah, dengan restitusi kita bisa memperbaiki hubungan mereka, Bapak Ibu. Nah, restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau kita melakukan restitusi, Bapak Ibu sebaiknya anak tersebut yang melakukan yang ada masalah gitu, kita bawa ke kantor Bapak Ibu agar tidak mengganggu psikisnya mereka. Jadi jangan kita tegur di depan kelas atau di depan teman-temannya Bapak Ibu agar dia tidak malu seperti itu. Terus berbeda dengan hukuman. Nah, kalau hukuman itu kita hanya fokus memberikan sanksi kepada anak murid agar jerak, tetapi restitusi ini fokusnya adalah bagaimana murid tersebut bisa memberikan solusi atas permasalahan yang ia timbulkan tadi. Jadi sama-sama memecahkan masalah. Dalam hal ini saya sudah melakukan restitusi untuk menyelesaikan tugas saya, nanti akan saya putarkan videonya. Kemudian yang ketiga yaitu hukuman bisa diberikan berupa fisik maupun psikis, yang bisa dengan menghukum, menyuruh, berlari, push up, atau dengan kata-kata yang menyakiti. Tentunya tidak baik Bapak Ibu kita lakukan kepada anak-anak didik kita. Dan saya yakin di sini pasti Bapak Ibu guru sudah tidak ada lagi yang menyakiti anak murid kita, baik secara psikis maupun secara fisik ya. Jadi mulai hari ini kita perbaiki ucapan ke anak kita karena ucapan juga sebagian dari doa. Konsekuensi itu juga berdasarkan suatu daya yang umumnya dapat diukur ya Bapak Ibu. Nah, misalnya seorang anak yang terlambat masuk setelah istirahat nih Bapak Ibu, kemudian dia bisa menggantikan saat pulang sekolah. Ia kembali menyalin materi yang telah diberikan saat pulang sekolah. Ia kembali menyalin materi yang telah diberikan guru saat dia terlambat tadi masuk. Jadi mereka tahu berdasarkan data yang sudah dia lakukan karena terlambat. Itu konsekuensinya karena dia terlambat, makanya dia harus mencatat tulisannya yang tadi telat setelah pulang sekolah, seperti itu maksudnya. Lalu kalau restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya Bapak Ibu. Mungkin sering kita lihat ada beberapa anak yang terlambat. Mungkin kita pisahkan 5-10 menit dengan teman-temannya. Jadi mereka dipisahkan. Nah, itu bukan hal yang baik kita pisahkan Bapak Ibu. Di sini pun dulu sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, mungkin saya juga melakukan seperti itu jika pada saat saya piket gitu ya, piket sekolah di pagi hari. Ketika ada siswa yang terlambat, saya melakukan hal itu. Tetapi karena saya sudah belajar tentang restitusi ini, maka kita tidak boleh Bapak Ibu untuk pisahkan anak murid kita. Di sini pun saya masih belajar Bapak Ibu tentang bagaimana cara menerapkan restitusi secara optimal di sekolah kita agar kita
bisa sama-sama memerdekakan anak-anak murid kita dan kita bisa mengajarkan anak murid kita sesuai dengan kodratnya. Bapak Ibu, di sini tampak tabel tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bahwa hukuman itu identitas yang gagal, hukuman itu bukan suatu yang harus kita pilih. Kalau lihat tampak di tabel yang pertama, bukan jalan akhir juga Bapak Ibu guru. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hukuman ya. Jika kita berada di tahap konsekuensi, kita pun akan bertahan untuk menuju tahap restitusi, Bapak Ibu. Namun tentu kita yakini tidak melakukan hukuman bahwa anak murid kita, karena apa ya? Kalau kita melakukan hukuman itu, identitas gagal pada anak murid kita itu akan nampak. Ya, tentunya itu kan kita tidak inginkan ya, karena kita menginginkan anak-anak murid kita ini menjadi anak yang sukses, mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan, mereka pun juga kita berharap akan menjadi manusia yang bernilai. Jadi, inilah perbedaannya Bapak Ibu. Konsekuensi adalah, kalau bisa saya tarik kesimpulannya, suatu yang harus terjadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Lalu korban bisa diabaikan. Mungkin dalam konsekuensi, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Ada dua orang yang bertengkar, A dan B. Jika A yang melakukan kesalahan nih, kita berfokus sama A aja. Ayo, misalnya kita gini, nah kenapa kamu tadi melakukan itu gitu. Kita kan hanya berfokus ke A aja, tetapi B-nya itu kita tidak respon B-nya itu. Nah, mungkin di sini misalnya tadi A-nya tadi kita suruh keliling lapangan, namun sebagai korban si B ini kita tidak menyelesaikan masalahnya. Korbannya ini harus kita tindak seperti apa? Kita tidak fokus. Kapan si pelaku, kita hanya fokus kepada si pelaku saja untuk melakukan konsekuensi atas kesalahan itu. Nah, Bapak Ibu, di tabel hukuman juga nampak murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tentu ya Bapak Ibu, kita tidak akan nyaman jika diperlakukan sesuatu yang tidak kita hendaki. Begitu juga dengan murid kita. Selanjutnya, di sampingnya itu ada penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Ya. Hal ini anak-anak melakukan hal tersebut demi menyelamatkan permasalahannya pada saat itu aja gitu. Namun murid tidak memahami nilai-nilai yang dia lakukan ke depannya. Selanjutnya yaitu terlihat ya, memerlukan monitoring membantu penerapan mengikuti peraturan dan anak-anak menghormati peraturan kalau di tabel itu ya. Jadi anak hanya fokus pada peraturan, bukan dia fokus menghargai dirinya sendiri maksud saya. Atau nilai-nilai yang harus mereka junjung sebagai peserta didik Bapak Ibu. Jadi kalau hanya mereka melakukan konsekuensi dalam kelas, maka wujud dalam penerapan profil pelajar Pancasila tentu tidak bisa beradaptasi dengan maksimal Bapak Ibu, karena fokusnya hanya konsekuensi. Ini adalah hanya akan mengikuti aturan, bukan anak paham apa yang dia lakukan, sehingga ia bisa menghadapi dirinya sendiri. Bapak Ibu, di sini sudah saya buat poin-poinnya bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian juga restitusi memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi fokus pada solusi, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, restitusi itu menguatkan, kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu, di sini hukuman dan konsekuensinya. Saya minta tanggapan. Yang pertama, menurut Bapak Ibu, nyalain soundnya terdengar kan Pak Zul ya? Karena tadi yang ngomong di sini aja. Tadi sebentar, di chat apa jangan-jangan karena saya unmute ya? Kedengar itu, Ima jawab. Siapa?
Oke, baik Bapak Ibu, mohon maaf. Saya minta responnya ya. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Apakah, jadi Bapak Ibu jawabnya apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu tidak disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Apa Bapak Ibu? Hukuman. 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 Menurut Pak Zul apa Pak Zul? Saya konsekuensi. Oke, jawabannya yang betul yaitu hukuman karena tidak ada korelasinya antara terlambat dengan mencatat. Ngapain anak kita suruh catat ya Bapak Ibu? Jangan lagi Bapak Ibu ya, capek kasihan. Kemudian yang kedua yaitu memberikan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bapak Ibu itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Jadi maksudnya ini dia tuh nyoret-nyoret meja gitu. Memberikan Konsekuensi. coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya betul. Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa mencoret meja itu tidak baik gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya. Betul Winda. Yaitu konsekuensi. Jadi ini mungkin berlaku ketika pandemi ya Bapak Ibu ya, atau mungkin berlaku ketika anak tersebut sedang flu atau batuk. Seperti itu. Kemudian yang keempat ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi dia nyoret-nyoret buku temennya. Konsekuensi. Ya, konsekuensi betul. Kemudian merapikan kelas karena telah membuat banyak sampah, maksud saya Bapak Ibu, saat istirahat. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Selanjutnya, mengantar teman ke UKS dan mengobatinya karena mendorong saat berolahraga. Jadi dia dorong temannya nih Bapak Ibu. Konsekuensi. Oke, betul dia. Selanjutnya, membersihkan kolam sekolah karena membuat nangis adik kelasnya kelas 1. Hukuman. Ya, karena tindakannya membuat nangis, tapi hal yang harus dilakukan yaitu membersihkan kolam. Tentu tidak ada korelasinya ya Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang ya Bapak Ibu, saya juga mulai sadar jangan lagi lah ya kalau misalnya anak-anak melakukan itu kita melakukan hukum. Kurang-kurangi ya mulai sekarang Bapak Ibu. Siap. Selanjutnya udah itu belum jalan nggak? Ya, Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi yang tadi telah saya sampaikan ya. Ini juga ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Kemarin ketika saya menyelesaikan tugas, saya mendapatkan sebuah studi kasus di mana siswa kelas 1 ketika itu dia mencoba untuk melukai temannya dengan cara mensleding dan memukul. Nah, jadi di sini ketika kita mendapatkan sebuah kasus kepada anak murid kita di sini harus melakukan sebuah respon. Dari mulai pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu di sini perlu kita garis bawahi bahwa anak-anak itu tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita jangan sampai membuat anak tersebut merasa bersalah atau bahkan mereka jadi berkecil hati untuk cerita lagi dengan kita. Di sini tampak, mohon maaf, kurang indah Bapak Ibu, saya sedang melakukan restitusi ke anak siswa kelas 1 karena dia mencoba untuk mensleding temannya, dan itu dia lakukan secara sadar, dan di situ saya melakukan restitusi dari 3 tahapan yang telah saya pelajari tadi. Saya menanyakan kenapa dia melakukan itu, kemudian kita melakukan mencari solusi secara bersama-sama. Jadi
Jadi ketika nanti Bapak Ibu menemukan sebuah kasus apapun itu, walaupun kita sudah tidak nyaman nih di depan mata kita Bapak Ibu, tapi tolong kita bersabar, kita bersabar, kita tunggu dulu sampai waktu yang tepat, kemudian siswa tersebut kita panggil ke kantor, kemudian kita bertindak seperti itu Bapak Ibu. Dengar suaranya yang ini Bapak Ibu? Oke, saya lanjutkan ya. Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan kita kembali lagi setelah tadi restitusi. Di sini penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan statement yang saya tulis ini, Bapak Ibu? Iya. Saya belum paham Bu ya Pak. Kayaknya penghargaan ini deh apa ya? Enggak sih, kayaknya ini kok negatif semua ya Bu ya. Oke. Negatif ya? Ya, Negatif baik Bu semua Tati, ya? terima kasih. Nah, Bapak Ibu, jika tadi Bu Tati bilang belum paham dan ini dibilang negatif semua, loh kita berarti kalau misalnya dari pernyataan tadi itu, loh kita tidak bisa dong memberikan penghargaan kepada anak murid kita. Pasti kan pertanyaannya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita memiliki siswa yang berprestasi, kita terus tentu harus memberikan apresiasi. Hal itu tentunya bukan hal yang salah Bapak Ibu. Namun penghargaan itu bisa menjadi tidak efektif ketika kita memberikan penghargaan hanya demi anak tersebut melakukan apa yang ingin kita perintah. Tentu itu tidak akan efektif. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu di poin yang pertama. Kemudian di poin yang kedua, penghargaan merusak hubungan antar siswa. Misalnya nih Bapak Ibu, jika saya memberikan reward kepada A, kemudian B ini nggak dapat nih Bapak Ibu, apalagi untuk kita ngajar yang SD nih ya. Terus, nah dia ngelihat ke arah temennya nih yang dapat, misalnya padahal juga yang kita kasih tuh nggak seberapa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian anaknya tuh ngeledek, ye gitu misalnya, saya dapat ini dong, kamu nggak dapat gitu misalnya, karena temennya tadi kesenangan. Nah mungkin B itu bisa sedih. Nah ini yang akan memunculkan perselisihan. Maksud saya, kutipan saya tersebut seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin di sini sebenarnya adalah anak yang cerdas tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan tugas. Gitu ya Bapak Ibu. Namun biasanya gini Bapak Ibu, karena kita iming-imingi, ayo yang bisa mengumpulkan paling cepat misalnya gitu, akan ibu kasih reward atau akan ibu kasih penghargaan, akan ibu belikan es misalnya gitu. Nah anak-anak tersebut kan jadi buru-buru ya Bapak Ibu ya, jadi dia nggak fokus gitu karena dia mengharapkan yes dapat minuman gitu, yes dapat reward, yes dapat hadiah, padahal hasilnya tidak maksimal. Nah tidak tepat sepertinya bagaimana dia mengerjakan tanpa iming-iming Bapak Ibu. Padahal kalau kita tidak iming-imingi di awal, mungkin bisa jadi anak yang cerdas tadi mungkin lebih hati-hati lagi, lebih lebih teliti lagi dalam mengerjakan. Kemudian yang keempat, statement yang keempat yaitu penghargaan menurunkan kualitas. Misalnya nih Bapak Ibu, misalnya sebuah proyek tugas ya, disuruh membuat video misalnya nih ya. Sekarang kan kita sering banget nih anak-anak proyek ya, konten materi. Bapak Ibu guru misalnya kita minta nih, minta 1 minggu, namun kita bilang misalnya jangka waktunya harusnya selesainya 1 minggu, tapi kita bilang kayak gini nih, ya udah kalau yang bisa ngumpulin besok pagi misalnya gitu, akan ibu kasih hadiah. Nah anak-anak itu kan jadi buru-buru Bapak Ibu, jadi menurunkan kualitasnya, yang tadinya mungkin kerjanya itu akan bagus dengan maksimal, tapi karena dia mengharapkan reward tadi jadi buru-buru, jadi standar kualitasnya itu menurun. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Di sini yang harusnya anak harus membuat karya namun terintimidasi. Misalnya kayak saya kasih contoh, misalnya kayak saya itu bikin apa ya, contoh misalnya baju yang saya olah dari sampah plastik misalnya seperti itu ketika melakukan P5. Nah itu saya udah contohin, nih ibu bikin seperti ini loh. Nah anak-anak ketika kita contohkan seperti itu, mereka tidak akan melebarkan sayapnya untuk berpikir, berkreativitas. Mereka hanya fokus ke contohnya.
Bahkan nanti dia malah bilang ke mamanya, ibu guru nyontoinnya bukan seperti itu mah, bikinnya seperti ini mah. Nah, jadi makanya itu yang saya maksudkan dapat mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir yaitu menghukum. Mungkin ini dapat kita analogikan Bapak Ibu di sistem ranking. Nah, tapi alhamdulillahnya ketika kita kurikulum merdeka ini tidak ada sistem rankingnya Bapak Ibu. Mungkin di mata anak yang ranking 2, diri dia itu masih kurang baik dari yang ranking 1. Atau bahkan sebagai anak yang ranking 3, dia tidak lebih baik dari anak yang ranking 1 dan 2. Atau apalagi anak yang tidak dapat ranking gitu Bapak Ibu. Dia akan merasa bahwa dirinya gagal. Itu adalah contoh penghargaan yang menghukum Bapak Ibu. Tanpa kita sadari dia akan merasa berkecil hati. Tentu kita tidak menginginkan hal itu ya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kita bisa mendesain bentuk apresiasi kita kepada murid-murid kita dalam bentuk hal yang lain ya Bapak Ibu. Nah, di sini masih dalam pembahasan di hukum dan penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Yang pertama Bapak Ibu, penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, itu efektif mungkin Bapak Ibu jika kita mengiming-imingi apa yang kita inginkan kepada murid kita. Itu emang akan tercapai, tetapi tidak dalam itu hanya dalam jangka pendek gitu Bapak Ibu. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Di sini, padahal yang kita inginkan dari murid-murid kita pastinya ya Bapak Ibu, kita semua adalah memiliki pribadi dari motivasi intrinsik. Intinya itu Bapak Ibu, dari dalam diri kita, dari dalam diri anak murid kita. Namun, jika kita terus memberikan penghargaan berulang kali, maka semua hal yang dilakukan murid kita tanpa kita sadari tidak akan ada nilainya Bapak Ibu. Mereka tidak akan menyadari nilai-nilai baik yang sudah anak murid kita lakukan. Kemudian poin yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, sekali kita mendapatkan sesuatu Bapak Ibu ya, kita juga ya sebagai guru, saya pun pasti akan masih merasakan seperti itu. Jika kita pertama nih mendapatkan sesuatu, mendapatkan reward, kita senang. Nah, kita juga akan mengharapkan hal tersebut lagi. Jadi mereka akan terus bergantung dengan reward seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kembali ke pembahasan keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas? Apa bedanya ya Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas? Oke, apakah Bapak Ibu di sini ada yang mau bantu menjawab? Saya, Bu. Oke, baik Bunda. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu berkata-katanya itu yang positif. Sedangkan kalau peraturan kelas ada yang sedikit negatifnya, misalkan jangan berlari-lari di kelas. Ya. Begitu menurut saya. Oke, baik, betul, Linda. Terima kasih. Tepuk salut. Salut. Oke. Terima kasih. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas? Bedanya apa ya dengan kesepakatan kelas dan peraturan kelas Bapak Ibu? Mungkin kalau peraturan kelas adalah sesuatu yang dibuat oleh sekolah atau Bapak Ibu guru dan harus ditaati oleh murid. Sedangkan kalau kesepakatan nih Bapak Ibu, hal yang sudah disepakati bersama. Bedanya apa dengan keyakinan kelas? Nah, di sini sudah nampak ya Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas misalnya jika ada yang ngobrol ya, maka harus maju ke depan kelas. Nah, saat guru menjelaskan kita harus diam. Seperti itu. Saat teman jatuh, kita harus membantu. Nah, itu jadi kesepakatan kelas itu lebih konkret, Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dan nilai-nilai kebajikannya yang diyakini
secara universal. Misalnya nih Bapak Ibu, saat guru menjelaskan tidak boleh ngobrol, jika kita kerucutkan, tadi kita bilang kan tidak boleh ngobrol. Jika kita kerucutkan yaitu menjadi keyakinan kelas yang seperti apa? Yaitu menghormati guru. Itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa sih? Yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, ini yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini keyakinan ya. Nah, ini tadi kesepakatan kelas, mendengarkan ketika guru berbicara. Nah, sedangkan itu keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas ini dengan berbagai macam variasi kreativitas Bapak Ibu ditempel di kelas agar siswa tahu apa keyakinan yang harus dijalankan oleh anak didik kita selama di kelas. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya membuat keyakinan kelas itu dengan step-step yang pertama yaitu kita memberikan sticky note ke anak murid kita. Pertama dari peraturan kelas dulu, kemudian nanti baru muncullah seperti yang tadi Bu Indah bilang, yaitu kata-kata positif yang bersifat lebih jelas. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini keyakinan kelas yang telah saya buat. Perlu Bapak Ibu ketahui, keyakinan kelas ini harus disepakati bersama ya Bapak Ibu dengan seluruh murid dan guru. Jadi bukan hanya kita yang bikin seperti itu. Oke Bapak Ibu, di pembahasan terakhir saya, mohon maaf terdengar ada azan. Mohon izin saya tetap melanjutkan ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah cerita, Ibu Ambar guru kelas 2 di SD. Pelita hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh. Jadi Doni ini sering minta bekal makan siang temennya dengan paksa. Minta dong gitu, pokoknya maksa deh Bapak Ibu. Jika Anda menghadapi seperti itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dan kenapa ya si Doni itu melakukan itu? Ya, ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Saya Bu Eva coba jawab. Iya, Bu Tati. Kalau menurut saya yang akan saya lakukan sebagai Bu Ambar, saya akan panggil Doni, saya akan klarifikasi Doni mengapa dia melakukan hal tersebut, meminta bekal temannya dengan paksa, alasannya apa, terus saya juga tanya lagi konsekuensinya nanti ke Doni kalau dari yang tadi Ibu paparkan, tentang keyakinan, tentang disiplin, tentang tadi itu peraturan gitu kan. Saya coba terapkan di Ibu Ambar ini gitu loh. Nah, menurut saya begitu Bu, gimana Bu? Oke, baik. Terima kasih. Betul Bu Tati. Berarti Bu Tati sudah paham tentang konsep restitusi karena Bu Tati sudah langsung panggil ya Doninya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Bu Tati tadi, tanpa kita sadari Bu Tati telah menerapkan restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kenapa alasannya Doni melakukan seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ketika siswa atau murid kita menyimpang dari hal-hal kebajikan, itu karena siswa itu telah gagal memenuhi dasar kebutuhan hidupnya, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan nih misalnya terjadi seperti itu? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Kalau menurut Bapak pendidikan kita nih, Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, bahwa pendidik itu seperti petani. Petani itu ketika menginginkan kualitas tinggi dari padi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Pastinya kan kita kasih pupuk gitu ya, kita kasih air yang cukup. Nah, sama halnya dengan kita nih Bapak Ibu, kita harus memberikan asupan seperti apa yang dibutuhkan oleh murid-murid kita. Kenapa Doni berbuat seperti itu? Masuk ke dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua,
kebutuhan penguasaan, yang ketiga kebutuhan kebebasan, yang keempat kebutuhan cinta dan kasih sayang, dan yang kelima kebutuhan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, ini bukan hanya anak murid kita saja yang butuh, tetapi kita juga butuh ya sebagai manusia ya Bapak Ibu ya. Nah, akan saya bahas satu persatu Bapak Ibu di sini. Sebentar. Ya, kebutuhan yang pertama itu apa? Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh kesehatan, rumah, makan. Nah, kebutuhan biologi sebagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi dari kasusnya tadi Doni ini masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup, karena bisa jadi Doni itu mungkin karena tidak dibekali oleh ibunya, atau memang karena ekonominya menengah ke bawah, sehingga dia tidak pernah dikasih ongkos gitu Bapak Ibu. Seperti kasus saya pernah menangani anak beberapa tahun lalu, siswa tersebut saya temukan minum air keran ketika istirahat. Pada saat itu saya mengajar kelas siang. Nah, ketika saya tanya, ternyata siswa tersebut haus gitu Bapak Ibu. Betapa mirisnya saya mendengarkan hal itu, dan ketika saya selidiki ternyata anak tersebut memang tidak diberikan bekal uang karena memang ekonominya menengah ke bawah seperti itu Bapak Ibu. Bahkan untuk beli air pun dia tidak mampu. Jadi kebutuhan yang dialami Doni tadi itu memang harus kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Nah, di sini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberikan dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga Bapak Ibu meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergantung Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, di penguasaan ini atau power, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi dari self system dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh tersebut. Kemudian yang keempat Bapak Ibu ada kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian. Nah, anak-anak Bapak Ibu dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ini menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ini biasanya anak kelas 1, kelas 2 ya Bapak Ibu ya. Tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan atau fun, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya Bapak Ibu akan menikmati apa yang dilakukan. Konsentrasi melakukan apa yang dia senangi, suka bermain, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Kemudian Bapak Ibu, masuk ke topik terakhir pembahasan diseminasi saya nih. Tadi di awal saya telah menjelaskan tentang budaya sekolah, keyakinan kelas, peraturan kelas, kemudian hukuman, peraturan, restitusi, kemudian bagaimana peran kita sebagai guru nih Bapak Ibu. Ya, dalam teori ini Bapak Ibu saya pun setelah belajar ketika mengikuti pendidikan ini merasa tersindir dengan tayangan-tayangan video yang setelah ini akan saya putarkan Bapak Ibu. Nah, jadi ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku kepada anak atau murid-murid Bapak Ibu, namun juga bagi manusia dewasa. Ya, dalam settingan sekolah adalah kita nih sebagai pendidik. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita. Dapatkah Bapak Ibu memprediksi nih kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu kita lebih perhatikan lagi teman-teman kita nih. Oke.
Kemudian Bapak Ibu, pada posisi kontrol, apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya merasa tertampar Bapak Ibu setelah mengikuti pelatihan guru penggerak di sini. Di sini ada posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau monitor, dan sebagai manajer. Bapak Ibu mohon izin, saya menampilkan tayangan tentang sebuah siswa yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Ya, Bapak Ibu, tadi dari kasus tadi yang pertama itu sebagai guru berperan sebagai penghukum. Ya, apakah semoga kita di sini tidak termasuk ke dalam guru yang hanya sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Selanjutnya kasus kedua yaitu merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi merasa bersalah ini dia ngomongnya dengan lembut Bapak Ibu, menanganinya, tetapi itu tanpa kita sadari membuat Naren! anak merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, tadi itu masuk ke dalam sebentar. Ya, posisi kontrol merasa bersalah ya Bapak Ibu ya, walaupun gurunya tadi bilangnya dengan nada yang lembut, tetapi itu ada penekanan bahwa anak tersebut merasa bersalah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, Bapak Ibu itu sebagai eh, posisi teman. Ya, apakah kita juga seperti itu? Selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau atau monitor Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya yang terakhir ya. Posisi manajer, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Saya minta tanggapannya nih, menurut Bapak Ibu guru, posisi mana yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Kalau saya Bu, Ya, kalau saya cenderung sebagai penghukum, penghukum ya betul ya. penghukum dan pemantau. Oke, coba menurut yang lainnya, Bu Eni, menurut Bu Eni melakukan posisi yang mana ya Bu ya? Menurut Bu Eni pernah melakukan posisi yang mana dari posisi kontrol yang tadi? Ya, Bu Eva, baik. Kalau saya sering biasanya saya hanya karena saya nggak bisa marah ya sama anak-anak, kadang bisanya menegur dengan lemah lembut gitu. Terima kasih Bu Eni. Oke, kalau Sama-sama. menurut
Bu Dedeh nih, Bu Dedeh pernah melakukan posisi kontrol yang mana nih, Bu? Apakah Bu Dedeh masih on? Oke, mungkin lagi sholat ya. Menurut Pak Ngadimun, Pak, posisi kontrol mana yang pernah Bapak lakukan? Oh, tidak ada suaranya ya, Bapak ya. Oke, baik. Bu Indah, posisi mana yang pernah Ibu lakukan? Sepertinya penghukum Bu Eva. Oh, Bu. Iya. Memang untuk 5 posisi ini kita setelah mempelajari ini memang merasa tertampar banget ya Bapak Ibu, dan pastinya dari 5 posisi kontrol ini kita mengharapkan yaitu kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Ya, apakah sepakat Bu Tati? Iya. Ya, Iya, kenapa seharusnya. sepakat Bu Tati? Jadi dari paparan yang tadi itu kayaknya memang harusnya kita posisinya posisi manajer, Bu. Dari yang tadi ada restitusi, keyakinan kelas, kesepakatan. Itu semua jadi kalau saya saya lihat ke belakang memang posisi saya banyak penghukum gitu kan. Salah sekali gitu. Tidak sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Bu Tati, terima kasih. Ya, Bapak Ibu tidak terasa nih, saya berasa sih haus. Sudah di penghujung kegiatan saya untuk diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka menyelesaikan tugas saya untuk aksi nyata 1.4 di modul guru penggerak Bapak Ibu. Akan saya buka sesi 1 orang penanya Bapak Ibu. Saya Bu duluan. Oke, Bu Karena Tati cuma duluan. satu. Oke, Bu Tati. Iya, yang mau saya tanyakan tadi kan Bu Eva sudah memaparkan tentang keyakinan kelas nih Bu. Iya. Nah, saya juga ingin bertanya, saya ingin juga kelas saya memiliki keyakinan kelas. Yang saya tanyakan, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu yang efektif. Oke, Terima baik. kasih. Bu Tati, izin menjawab Bapak Ibu tanpa bermaksud menggurui. Jadi kalau menurut pendapat saya nih, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif seperti itu ya, Bu Tati ya? Ya. Ya, menurut saya itu yang pertama yaitu kita menetapkan aturan dan harapannya. Mulailah dengan menetapkan aturan dan harapan yang jelas ketika kita di kelas. Sampaikan dengan tegas apa yang diharapkan dari para siswa dalam hal perilakunya, kedisiplinannya, partisipasinya, dan kerja kerasnya. Pasti siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Seperti itu Bu Tati. Kemudian kita ciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif, dan mendukung. Kita sebagai guru ini harus mengenali keberagaman siswa dan berikan kesempatan kepada siswa untuk berkontribusi dan merasa diterima. Jangan kita terus tuh ya misalnya yang ngejelasin seperti itu. Dorong kerjasama, elaborasi, ya kan? Lagi-lagi kita di kurikulum Merdeka ini diharuskan untuk berelaborasi. Kemudian caranya bagaimana untuk mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Yang ketiga yaitu kalau menurut saya mendengarkan dan memberikan perhatian. Dengarkan nih siswa dengan aktif dan berikan perhatian kepada siswa di setiap individunya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pendapat, ide, dan pertanyaan mereka. Jadi jangan sampai siswa itu hanya menerima dari kita aja nih keyakinan kelasnya, tapi kita tidak mendengarkan apa aspirasi dari peserta didik. Kemudian yang keempat, kalau menurut saya yaitu mendorong partisipan aktif. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ketika saya menerapkan keyakinan kelas, saya memberikan siswa sticky note dan mereka di situ memberikan partisipan aktif untuk memberikan pendapatnya mereka, sehingga buat suasana kelas mendukung diskusinya itu terbuka, pertanyaan, memecahkan masalah bersama. Jadi kita sebagai guru jangan jadi guru yang otoriter ya, kita harus menjadi guru yang berpusat pada murid gitu, seperti yang dikatakan oleh KHD, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian menurut saya
untuk mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, yaitu salah satunya juga kita memperhatikan kebutuhan individu setiap siswanya. Setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti yang tadi saya jelaskan di awal Bapak Ibu. Gaya belajar yang berbeda-beda. Upaya untuk memahami kebutuhan individu setiap siswa dan kita harus memberikan dukungan kepada mereka. Mungkin itu jawaban saya Bu Tati terkait tentang bagaimana cara mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Seperti itu Bu Tati. Terima kasih Bu Eva, jelas sekali. Oke, baik. Terima kasih Bapak Guru hebat yang masih bergabung dalam forum Zoom di Meet ini. Mohon maaf telah mengganggu waktu siangnya karena sudah hampir jam makan siang ya Bapak Ibu bagi saudara-saudara Bapak Ibu yang tidak menjalankan ibadah puasa. Mungkin untuk yang berpuasa juga mohon maaf, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang saya sampaikan, diseminasi ini tersampaikan dengan baik dan kita semua dapat menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh anak murid kita, Bapak Ibu. Kita harus berpusat kepada menghamba kepada murid, artinya bukan kita menyembah murid, bukan, tapi kita harus memahami apa yang murid butuhkan pada saat ini. Karena kita nanti akan menuju ke Indonesia Emas, insya Allah 2045. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah diberikan oleh Bapak Ibu untuk saya berbicara di sini. Semoga kita semua menjadi guru yang hebat, sehat selalu Bapak Ibu guru. Amin. Terima kasih Akhirnya saya Bapak. akhiri dengan mengucap kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Eva materinya. Kita foto kasih, bersama Bu dulu ya Eva. Bapak Ibu. Mohon tolong dinyalain kameranya. Bun, screenshot ya. Makasih Bu Eva. Saya selalu Bu Eva. Tolong screenshot ya. Dan selalu. Oke, tolong Bu Erva sudah. Nggak bisa semua. Oke, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, apakah bisa Fazil bantu di screenshot? Di sini tidak muncul sinyalnya. Bisa Fazil? Kayaknya ini saya semua ya Bang. Bisa nggak sih ngomong? Tapi nggak ada sih. Tapi nggak banyak yang ini sih. Oke, apakah Bapak Ibu ada yang sinyalnya stabil muncul semua? Nggak muncul. Bisa Pak Jul? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, senyum manis ya Bapak Ibu. Oke, bosnya. 1, 2, 3. Oke, kalau di guru penggerak ada kayak gini. Bergerak. Oke. Gini aja gini. Miring. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ya Pak Zul. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva.